everyone, so welcome back to my channel. Teman-teman semuanya, kita dalam berkehidupan pasti banyak banget mengalami yang namanya turbulensi, entah itu dari internal kita maupun dari eksternal. Kadang kan kita tuh udah adem ayem aja ya kan, tiba-tiba ada aja masalah gitu. Terus pun ketika kita lagi nggak ada masalah-masalah yang bersifat dari luar, tiba-tiba ada aja gangguan, kebimbangan yang kita alami dalam diri kita. Dulu teman-teman gue sempat berpikir, alangkah enaknya gitu ya, hidup tanpa ada turbulensi itu. Hidup nyaman gitu ya, gak ada yang harus bener-bener kayak dipikirin dan segala macamnya. Cuma sekarang gue agak berubah dalam memandang masalah. Dan sekarang gue berprinsip bahwa manusia itu memang diciptakan untuk menghadapi masalah-masalah yang ada. Gue pernah dengerin suatu podcast di mana si interviewernya itu bertanya, kira-kira gimana sih caranya kita agar mendidik anak kita biar nggak terlalu bergantung sama orang lain? Apakah kita memang harus benar-benar tegas dan strict gitu kan? Atau kita memang harus showing affection gitu? Dan ternyata jawabannya mind blowing banget menurut gue. Beliau menjawab bahwasanya kita harus mengajarkan afeksi yang positif karena penderitaan itu inevitable. Artinya apa teman-teman? Penderitaan itu adalah bagian dari kita gitu. Gak bisa terelakkan. Dan penderitaan itu adalah tentang bagaimana kita menyikapinya. Seperti itu. I think it's so wonderful when I listened to that podcast back then. Dan gue jadi menyadari, dan sering kali gue ketika menghadapi masalah-masalah, gue menjadi kuat karena kata-kata tersebut. Ada kata-kata dalam Al-Quran yang juga menjelaskan itu, dan menurut gue jauh lebih powerful lagi. Yaitu, Allah tidak akan menguji hambanya di luar dari batas kemampuannya. Jadi kayak bener-bener masalah kita yang kita hadapi saat ini, dimanapun kita berada, dimanapun dan apapun masalah kita, entah itu masalah kecil, masalah besar, atau masalah yang mungkin kita nggak berani untuk cerita ke orang lain ya, itu adalah hasil dari personalisasi. Itu adalah hasil dari ukuran Allah terhadap kadar kemampuan kita gitu. Jadi bayangin aja teman-teman, kita tuh bukan kayak dikasih tiba-tiba soal ujian gitu. Misalnya di kelas nih, kita dikasih soal ujian. Terus semua orang dituntut untuk bisa mengajarkan soal yang sama tanpa peduli bagaimana pemahaman mereka, bagaimana pengertian mereka terhadap soal tersebut atau materi yang akan diujikan. Tapi dalam masalah hidup itu sudah dipersonalisasi semua, sudah diukur kemampuan hamba ini, seperti itu. Jadi kayak sebenarnya kita tuh mampu gitu, sebenarnya kita tuh bisa. Sebenarnya kita tuh sangat possible untuk semua masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Seperti itu teman-teman. Dan apa ya, menurut gue juga kadang gak ngerti gitu dengan apa yang datang dan pergi dalam hidup ini. Semua itu tuh bener-bener kayak misteri teman-teman. Kita hari kemarin mungkin kita bisa bilang ini hal yang paling kita senengin. Di besok harinya itu bisa jadi hal yang paling membuat kita sedih gitu. Jadi memang di dalam hidup itu semuanya sangat-sangat fluktuatif. Dan satu hal yang harus kita tanyain ke diri kita saat kita sedang mengalami masalah-masalah adalah, how about your relationship with Allah? Hal ini adalah poin yang sangat amat penting teman-teman. Kita tanyain ke diri kita, gimana sih selama ini kita interaksinya ke Allah? Apakah memang baik-baik saja? Ataukah memang kita ada yang kurang dalam sholatnya, dalam zikirnya, dalam baca Qur'annya? Mungkin kita
sholat mau cepat aja, cuma sekadar cuma sekadar menunaikan kewajiban, terus kita baca Quran itu ya nggak nyampai 5 menit, cuma berapa ayat, dan kita nggak ngerti apa yang kita baca, atau mungkin kita terlalu terburu-buru dalam sholatnya. Jadi Allah panggil kita, Allah tegur kita sedikit saja untuk kembali mendalami, untuk kembali merenungi sebenarnya tujuan kita tuh apa di dunia ini gitu. Sebenarnya kita tuh harus melihat sholat itu tuh kayak gimana. Mungkin ada hal-hal yang seperti itu, dan hal-hal seperti itu yang kita nggak bisa dapatin pemikiran seperti itu kalau kita nggak kena masalah-masalah tersebut. Dan kadang gue mikir, terkadang kalau memang kita udah terlalu jauh mainnya gitu ya, terlalu banyak yang kita perbuat, terlalu lalai kita sebagai hamba, memang masalah-masalah tersebut adalah benang-benang jahit yang paling efektif untuk mendekatkan kita kepada pencipta kita, seperti itu. Jadi coba untuk luangkan waktu, jangan terlalu banyak cerita sana sini, jangan terlalu banyak menghabiskan energi bukan untuk solusi gitu. Dan menurut gue, solusi itu bisa didapetin kalau kita tenang. Kalau kita kayak banyak pikiran, banyak cabang yang kita pikirin lainnya, kita bakal sulit ketemu benang merah apa yang harus kita pintal untuk solusi terbaik yang akan kita dapatin. Dan salah satu cara untuk tenang, dan salah satu cara paling holistik untuk tenang adalah berdoa, mengadu kepada Sang Pencipta. Teman-teman, Nabi itu mendapatkan perintah sholat itu ya, itu bukan peristiwa biasa. Peristiwanya aja itu sudah tidak bisa masuk di akal, ya, mukjizat. Jadi beliau melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Jadi sholat itu bukan kayak cuma sekadar gerakan takbir, ruku, sujud. It's beyond than that, gitu kan ya. It's beyond than that. Kalau misalnya cuma hal-hal yang gerakan biasa, bukan hal yang memang diperintahin, bukan hal yang memang spesial, gak mungkin ada peristiwa Isra Mi'raj. Jadi kita harus benar-benar memvalue sholat itu, bukan sekadar gerakan formalitas, tetapi juga mengenai intensitas. Seperti itu teman-teman. Be fair ke diri sendiri. Kita harus jujur kalau memang kita kurang di sana. Kita harus jujur kalau memang selama ini kurang baik ibadahnya, kurang bagus interaksinya sama Allah, sering melanggar perintah-perintah Allah, sering terlambat melakukan perintah-perintah Allah. We must be honest with ourselves. Karena itulah jalan, menurut gue, satu-satunya jalan dimana kita bisa untuk menyelesaikan, menguraikan masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Gue juga merasa ya teman-teman, semakin kita dekat sama Allah gitu, ketika iman kita tuh memang lagi bagus-bagusnya gitu ya, itu ketika kita melihat suatu masalah itu jadi benar-benar terasa ringan, yang mungkin bagi orang lain itu sudah sangat-sangat berat. Tapi bagi kita bisa menyikapinya dengan santai dan tenang karena kita yakin Allah itu gak mungkin meletakkan kita pada posisi masalah yang kita sendiri gak mampu mengatasinya. Dan Dia berjanji bahwa Dia yang akan jadi penolong dan sebaik-baiknya penolong. Dan juga misalnya memang masalahnya besar atau segala macam, kita jadi gak terlalu berkoar-koar gitu. Kita pulang ke kos atau pulang ke rumah, langsung ambil wudhu, bentangin sejadah, sholat. Dan itu sangat dan itu butuh training, butuh keimanan yang kuat memang kalau kita mau mengaplikasikan hal-hal seperti itu. Dan itu adalah solusi terbaik dibandingkan kita cerita sana sini, minta pendapat sana sini, bingung sana sini, habis itu bingung sendiri. Lebih baik kita minta guidance ya dari yang lebih tahu,
dari yang lebih tahu hal-hal seperti ini, dari zat yang juga menciptakan orang yang menjadi masalah itu atau menciptakan masalah itu sendiri. Kita tuh sebenarnya selama ini harus lebih mengenal pencipta kita. It is the key point. Kalau kita tahu teman-teman, dialah zat yang memberi segalanya, dialah raja di atas segala raja, dialah yang menciptakan raja-raja dunia. Apalagi yang harus kita takutin gitu? Apalagi yang membuat kita ragu untuk berdoa? Apalagi yang membuat kita ragu untuk menjalani kehidupan? Kita punya Allah. Gue bukan gak ada rasa takut ya, atau kita jadi menegasikan rasa-rasa manusiawi kita kayak overthinking, ketakutan gitu. I think it's really normal to feel that way. Tapi jadikan itu symptoms atau sinyal-sinyal ya, atau sinyal-sinyal untuk aduh, aku kayaknya harus reset myself dan lebih banyak, lebih intens lagi dalam berdoa selama ini. Mungkin ada yang kurang seperti itu. Jadi sangat penting untuk mempertanyai bagaimana hubungan kita ke Allah. Bagaimana interaksi kita selama ini sama Allah. Bagaimana kita memvalue keberadaan Allah dalam hidup kita. Ya. Sebenarnya tawakal, yakin, iman itu tidak membuat masalah itu jadi kayak kecil ya. Jadi kayak masalahnya tuh berkurang. Sebenarnya enggak, tapi lebih ke gimana kita menyikapi itu. Sebenarnya bisa jadi masalahnya itu lebih berat daripada orang-orang yang lain ya. Tapi kita memang lebih lapang hatinya, lebih luas pemaknaannya. Kayak kalau kata Ustadz Adi, itu ketika kita menabur garam hanya di segelas air, itu akan sangat-sangat asin. Tapi bila kita menabur garam di lautan, di samudra, apakah garam itu berarti? Itulah teman-teman pentingnya kita untuk mengenal siapa pencipta kita. Kadang gue pun merasa, terkadang gue tuh kurang bersyukur dalam kehidupan. Allah udah kasih sumber daya waktu yang banyak gitu ya, tapi sering sekali dilalaikan. Allah sudah kasih badan yang sehat, tapi sering males beribadah ya. Dan hal yang menjadi reminder paling kuat ya bagi diri gue adalah it is not your home. Rumah kita teman-teman, ini dunia ini bakalan kita tinggalin. Kenapa kita nggak ngeset goals kita yang kita punya, yang cemerlang, yang hebat, yang ingin berprestasi, yang ingin ABCD itu jadi goals akhirat gitu ya. Jadi ketika kita memang nggak dapet atau belum dapet ya, kita selalu punya positive mindset, selalu berprasangka baik. Allah tergantung prasangka hambanya kepadanya. Menjadikan akhirat itu sebagai landasan gue untuk melakukan sesuatu gitu. Gue selalu apply itu karena ketika emang lagi ada masalah, ketika lagi capek, gue jadi teringat, it's not my home gitu. Jadi ini semua bakal dilaluin dan gue harus dapetin sebanyak-banyaknya pahala untuk bekal gue pulang nanti gitu, teman-teman. Dan apa sih sebenarnya susahnya menjalankan yang Allah perintahkan dan menjauhi larangannya? Itu hanya karena kita belum terlalu kenal dengan pencipta kita. Untuk itu, ayo kita bareng-bareng yuk. Di sini apalagi penonton gue masih banyak yang SMA, mungkin ada adik-adik dari SMP juga, dan teman-teman kuliahan gue. Cobalah untuk mendedikasikan hidup, entah itu kepenatan kita, kelelahan kita, kesengsaraan kita, itu gak hanya dalam perspektif duniawi, tapi juga akhirat oriented. Dan kenalilah pencipta kita agar hidup kita sejahtera dunia
akhirat. And last but not least, untuk teman-teman di sini yang sedang nonton ini, gue gak tahu seberapa kadar iman teman-teman. Gue gak perlu tahu juga tentang itu. Cuma one thing that I really want to encourage all of us as a Muslim and Muslimah, bare minimum kita setelah syahadat itu adalah sholat, ya. Jadi value-lah sholat itu sebagaimana mestinya, ya. Value-lah itu sebagai pesan cinta dari langit, bukan cuma sekedar perintah, ya. Kalau kita cinta dengan Allah, kalau kita tahu kita sedang berurusan dengan siapa, dan kelak kita akan berurusan dengan siapa, maka seharusnya kita bersiap, ya. We never know about our age. Kita nggak pernah tahu. Syarat meninggal itu nggak harus di atas 60, teman-teman, ya. Jadi kumpulkanlah segala bekal sebaik-baiknya sekarang, termasuk sholat yang paling utama. Walaupun teman-teman sedang merasa males sholat, sedang merasa mager untuk sholat, just do it gitu. Lakuin aja. Karena bisa jadi sholat yang kita itu berat banget ngelakuinnya, itu jauh lebih dihargai Allah atas usaha kita dibandingkan sholat yang hanya karena itu perintah. Seperti itu. Karena kita itu worshiping Allah, bukan worshiping disiplin. Hai teman-teman, thank you very much for listening to my 101 video. Hopefully ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan mulai sekarang, jadikan akhirat itu goals utama kita. Berpikirlah tentang akhirat oriented, agar hidup kita bukan gak ada masalah, tapi hati kita menjadi lebih siap dan lebih mampu serta lebih akurat dalam menghadapi masalah-masalah tersebut. Barakallahu fikum teman-teman. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum.